Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wa binasta'inu ala umuri dunya waddin. Sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Saudara-saudariku kaum muslimin muslimat dimanapun berada, insyaallah dalam kesempatan ini dalam keadaan sehat serta dalam lindungan serta petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Di kesempatan ini kita membahas agak unik ini, yaitu niat berpuasa dengan awal hari. Nyambung nggak nih ya? Niat berpuasa dengan awal hari dalam kalender Islam. Dari mana kita bahas dulu? Kita bahas dulu awal hari. Awal hari di mana koneknya nanti dengan niat kita berpuasa. Dan mana sebenarnya awal hari yang benar. Karena kita ketahui bahwa awal hari dalam Islam ini ada dua pendapat secara umum. Yang pertama, maghrib menjadikan awal hari. Ini umum, mayoritas menggunakan hal ini, maghrib sebagai awal hari. Hampir mirip juga dengan Yahudi yang menggunakan kalender bulan tapi digabung dengan matahari. Mereka juga menggunakan maghrib sebagai awal hari. Sedangkan satu pendapat lagi yaitu subuh sebagai awal hari. Masuk kita yang maghrib sebagai awal hari. Maghrib sebagai awal hari kita kaitkan aja langsung karena pembahasan tentang awal hari ini sebenarnya sudah kita bahas di buku Menyatukan Kalender Islam, yaitu Masjidil Haram sebagai pemersatunya. Di kesempatan ini kita membahas dulu keterkaitan maghrib sebagai awal hari dengan niat ketika akan berpuasa. Niat ketika akan berpuasa itu menjadi wajib untuk puasa wajib, puasa Ramadan. Walaupun untuk sunnah ada perbedaan pendapat, tapi lebih afdolnya tentu kita berniat di malam sebelum terbit fajar. Karena ada hadis dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang disebutkan dari riwayatnya Hafsah. Ini ada juga di dalam Sunan An-Nasa'i nomor hadis 2291. Malam yubayyit siyama qabla al-fajri fala siyama lahu. Barang siapa yang tidak berniat puasa pada malam hari sebelum terbit fajar, tidak ada puasa baginya. Tidak ada puasa baginya. Jadi dalam hadis ini menyebutkan bahwa niat puasa itu dibaca, diniatkan ketika di malam hari sebelum terbit sampai sebelum terbit fajar. Dan ini kuatnya bagaimana sebuah niat dalam ibadah. Karena innama a'malu bin niat, termasuk dalam berpuasa ini. Dan letak niat itu ada di dalam hati. Sehingga tidak perlu dilafazkan, tidak perlu dibunyikan, maka itu sudah niat. Ketika terbetik kita, oh besok saya puasa. Itu sudah niat. Dan walaupun umumnya kita, apalagi ketika di bulan Ramadan, itu mulai dari maghrib sampai isya, lalu sholat tarawih, witir, setelah sholat ini bahkan dibacakan niat untuk berpuasa esok hari secara berjamaah dan dibunyikan. Apa itu niatnya? Nawaitu shoma ghadin an adai fardhi sahri Ramadan hazihi sanati lillahi ta'ala. Aku niat berpuasa esok hari untuk menunaikan kewajiban bulan Ramadan tahun ini karena Allah Ta'ala. Tapi kita baris bawahi aja. Aku berniat esok hari. Aku berniat esok hari. Aku berniat berpuasa esok hari. Aku niat berpuasa pada esok hari. Esok hari. Niat ini dibacakan ketika malam ataupun yang sahur, sebelum sahur
atau sebelum terbit fajar subuh. Padahal jika kita yang menggunakan maghrib sebagai awal hari, tarawih duluan baru berpuasa, tentunya malam kita membaca niat sampai sahurnya itu kan 1 hari, sampai puasanya itu 1 hari, karena awal harinya adalah maghrib. Mulai maghrib, isya, tarawih, witir, kalau yang berjamaah tadi bacanya di sini sampai sahur, puasanya terbit fajar subuh, puasa sampai maghrib lagi baru berbuka. Ini kan 1 hari. Kenapa niatnya aku niat berpuasa esok hari, padahal itu 1 hari. Inilah yang kita sebut niat kita berpuasa dengan pendapat kita menjadikan maghrib sebagai awal hari. Ini yang tidak pas. Niat ini memperkuat bahwa subuh adalah awal hari. Ini yang kita sebutkan dalam buku bagaimana Masjidil Haram itu bisa menjadi pemersatu kalender Islam, kalender Hijriah, dengan menjadikan salah satu syaratnya adalah subuh sebagai awal hari. Dan niat berpuasa ini memperkuat hal itu. Faktanya memperkuat itu. Subuh sebagai awal hari. Banyak keuntungan lain ketika kita menjadikan subuh sebagai awal hari, termasuk salah satu tadi menyatukan kalender, kita berpuasa, kita lebaran, kita Idul Adha, itu bisa 1 hari 1 tanggal jika kita mau menggunakan subuh sebagai awal hari. Dan yang ketiga bisa juga kita, karena tadi Yahudi menggunakan maghrib sebagai awal hari, ini juga bisa menjadikan kita meninggalkan sikap bertasabuh kepada orang Yahudi, karena mereka menggunakan maghrib sebagai awal hari. Maka akan lebih baik kita percepat bahwa subuh adalah awal hari. Ini hubungan antara niat kita berpuasa dengan awal hari, bahwa niat kita berpuasa itu justru memperkuat bahwa adalah subuh itu awal sebuah hari. Mudah-mudahan puasa kita bisa lebih lebih bernilai. Puasa kita juga semakin mendekatkan kita kepada Allah dan menjadi perisai kita ketika nanti di akhirat. Dan niat puasa ini mendukung bahwa subuh awal hari. Mudah-mudahan ini semakin mendekatkan kita, kalender Islam dunia bisa disatukan dengan menjadikan subuh sebagai awal hari. Kepada Allah kami mohon ampun, kepada kita semua kami mohon maaf. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua, khususnya pengingat bagi diri kami secara pribadi. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.